Tiga. Halo semua, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini kami akan membawa materi perpajakan dasar tentang ketentuan umum, dasar pajak, dan tata cara perpajakan. Dengan saya Anastasia. Dengan saya Aryan. Dengan saya Ahmad Amiasia. Yuk kita mulai untuk presentasi materi ini. Yang pertama adalah dasar-dasar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi seluruh-seluruhnya kemakmuran rakyat. Kedua, fungsi pajak. Fungsi pajak kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah pastinya memiliki fungsi yang telah diatur pemerintah dan disepakati dalam undang-undang. Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah pastinya memiliki fungsi yang telah diatur pemerintah dan disepakati dalam undang-undang. Di Indonesia, fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Terus yang kedua, fungsi pengatur. Dalam fungsi pengatur digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagai pengatur yang disebut adalah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan tertentu selain bidang keuangan. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Satu, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari administrasi perpajakan. Kedua, hak untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan perpajakan. Terus yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak. Yang keempat, kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Terus yang kelima, yang terakhir, kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Kemudian ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak secara langsung. Pajak secara langsung yaitu penggunaannya dapat ditimbang kepada pihak lain. Yang artinya pajak tersebut ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan, yaitu PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang secara langsung dibebankan kepada pelaku pajaknya. Pajak ini dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak ini muncul ketika terjadi suatu peristiwa kegiatan yang menyebabkan pajak berhutang, seperti terjadinya penyerahan barang atau jasa. Selanjutnya ada sifat pajak. Sifat pajak yaitu terdapat dua, sifat pajak subjektif dan sifat pajak objektif. Sifat pajak subjektif adalah pajak yang pengenanya dengan pemberhentian bagi sebuah pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan BPH dan mana pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian melihat kondisi dan keadaan wajib pajak tersebut dengan memperhitungkan status perkawinan, banyak anak, banyak tanggungan, dan lainnya. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang penggunaannya dilakukan dengan memperhatikan objek yang berbeda, keadaan maupun peristiwa, tanpa memperhatikan kondisi seperti pajak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan PBB dan pajak penambahan nilai PPN. Selanjutnya ada tarif tetap. Tarif pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap merupakan tarif yang besar presentasinya, tetap berapa besarnya dasar penggunaan pajaknya. Yang kedua, tarif proporsional. Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang presentasinya dapat berapa pembesaran dasar penggunaan pajak tersebut. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif progresif yaitu tarif pajak yang presentasinya meningkat seiring dengan peningkatan dasar penggunaan pajak tersebut. Yang keempat, tarif degresif. Tarif degresif yaitu tarif yang presentasinya semakin menurun dengan semakin meningkatnya dengan dasar
berat dalam KUP merupakan peraturan yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mempelajari KUP melalui laman atau melalui konsultan pajak. Sekian. Sekian presentasi materi ketentuan umum dasar perpajakan dan tata cara perpajakan. Terima kasih.